Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratnanisi, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Mercu Buana tahun 2020 dengan nomor induk mahasiswa 41120010068. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar 2, aspek hukum dalam pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Lili Kholida. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pengertian klaim, arbitrase, etika dan kompetensi engineer, serta profesionalisme. Yang pertama, pengertian klaim. Klaim komunikasi menurut Yasin 2006 adalah klaim yang timbul dari atau sehubung dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa atau antara penyedia jasa utama dengan subpenyedia jasa atau pemasok bahan atau antara pihak luar dengan pengguna atau penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, atau kompensasi lainnya. Nah, menurut dunia barat dari Indonesia, pengertian klaim ini sangat bertolak ke belakang. Menurut barat, bahwa klaim adalah suatu permintaan atau demand yang bukan tuntutan dan inilah pengertian yang sebenarnya. Lalu menurut orang Indonesia, klaim adalah suatu tuntutan. Mungkin hal ini yang menyebabkan klaim menjadi sesuatu yang kurang disukai atau bahkan menjadi sesuatu yang tabu. Orang yang mengajukan klaim dianggap suka menuntut, sehingga tak jarang penyedia jasa yang mengajukan klaim tidak diundang lagi dalam tender berikutnya. Nah, bentuk klaim yang diajukan oleh kontraktor kepada pemilik bangunan pada umumnya itu adalah klaim biaya dan klaim waktu. Klaim biaya pada pekerjaan konstruksi terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Lalu klaim waktu itu dapat dilihat dari jadwal proyek yang biasanya menggunakan teknik critical path method atau metode jalur kritis. Lalu sebab-sebab timbulnya klaim konstruksi menurut Yasin 2014, penyebab atau asal-usulnya klaim itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama sebab umum. Sebab umumnya itu ada komunikasi, administrasi kontrak, waktu pekerjaan, kejadian eksternal, dan tafsiran bahasa kontrak. Untuk komunikasi, penuturan komunikasi antar dua pihak berpengaruh terjadinya klaim. Lalu administratif kontrak, kelengkapan dokumen kontrak yang butuh ketelitian dan keabsahan dari penyedia jasa yang mengajukan dan pengguna jasa yang menerima sehingga nantinya tidak ada kesalahan menjadi alasan untuk dijadikan klaim. Waktu pekerjaan, perhitungan waktu pekerjaan dan syarat-syarat umum waktu untuk pekerjaan seharusnya sudah sesuai perhitungan yang pantas dan layak. Lalu kejadian eksternal, kejadian terjadi saat pekerjaan dilaksanakan yang lazimnya tentang perbedaan aktual dengan kontrak. Lalu tafsiran bahasa kontrak, yaitu bahasa kontrak dapat memiliki pengertian yang lain, biasanya menggunakan bahasa internasional atau bahasa Inggris. Nah, sebab dari pengguna jasa itu informasi tender yang tidak sempurna, penyelidikan saat tidak sempurna, reaksi yang lambat, alokasi resiko yang tidak jelas, atau keterlambatan pembayaran, lalu larangan metode kerja. Lalu sebab yang dari penyedia jasa itu pekerjaannya cacat, keterlambatan penyelesaian, klaim tandingan, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, lalu bahan yang dipakai tidak memiliki syarat garansi. Nah, contoh klaim itu di sini ada proyek pekerjaan pengadaan gedung kesehatan yang dimana dikerjakan oleh PT Karya Rencana Mukti, lalu proses perencanaan dikerjakan oleh konsultan CV Design, lalu konsultan mengawasi CV Afiat. Proyek pekerjaan pengadaan gedung kesehatan ini dalam pelaksanaannya mengalami permasalahan-permasalahan yang berakibat kerugian pada pihak kontraktor, sehingga pada akhirnya pihak kontraktor mengajukan klaim atau permintaan kepada pihak pengguna. Dari hasil pembahasan pada proyek pekerjaan ini didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Klaim pertama mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan, di mana pada dokumen kontrak pelaksanaan terakhir pada tanggal 4 Desember setelah melalui kesepakatan disetujui berakhir jadi 31 Desember 2007. Lalu klaim kedua itu yaitu pembangunan gedung aula, di mana terdapat penambahan item pekerjaan, yaitu peninggian elevasi lantai aula setinggi 40 cm. Nah, sesuai kesepakatan, biaya penambahan item pekerjaan tersebut diambilkan dari pengurangan volume pekerjaan paving halaman. Lalu klaim 3 terjadi juga karena terdapat penambahan item pekerjaan peninggian elevasi paving halaman. Sesuai kesepakatan, biaya penambahan item pekerjaan tersebut juga diambilkan dari pengurangan volume pekerjaan paving halaman. Dari contoh ini, dari studi kasus ini dapat disimpulkan, lalu cara penyelesaian klaim ini dengan cara negosiasi dan
dengan cara negosiasi antara kedua belah pihak. Nah, materi selanjutnya itu mengenai arbitrase. Arbitrase itu apa sih? Merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat. Prasyaratnya itu yang utama suatu proses arbitrase ialah kewajiban para pihak membuat suatu kesepakatan tertulis atau perjanjian arbitrase dan kemudian menyepakati hukum dan tata cara bagaimana mereka akan mengakhiri penyelesaiannya. Di luar arbitrase biasanya bila mana timbul sengketa, para pihak minta seorang pengacara melalui suatu surat kuasa kepadanya kemudian melibatkan pengadilan mencoba menyelesaikan sengketa dan telah terjadi atau bisa saja berusaha menyelesaikan sendiri secara langsung. Nah, sumber hukum arbitrase itu dari mana saja? Yaitu dari pasal 337 HIR, lalu dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1995 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dari HIR NMPG merujuk ke pasal-pasal arbitrase yang terdapat di Reglamen Hukum Acara Perdata, lalu di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968, lalu Peraturan Sumber Hukum Melakukan Arbitrase Asing Indonesia, itu keputusan Presiden, yaitu nomor 34 tahun 1981. Kelebihan, mengapa nih kita harus memilih arbitrase? Yang pertama, karena keputusannya final dan mengikat. Tata caranya bisa cepat, tidak mahal, serta jauh lebih rendah dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan di proses pengadilan. Nah, tata cara arbitrase ini lebih informal dari tata cara pengadilan, lalu bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Lalu kelemahannya, pihak bersengketa ini memilih arbitrnya sendiri untuk tentunya akan dipilih mereka yang mereka percayai, yang memiliki integritas, kejujuran, keahlian, dan profesionalisme di bidangnya masing-masing. Proses majelis arbitrase konfidensial dan oleh karena itu dapat menjamin rahasia dan mobilitas yang tidak dikehendaki. Lalu putusan arbitrase ini sesuai dengan kehendak dan niat para pihak yang merupakan menjadi putusan final dan mengikat para pihak bagi sengketanya. Nah, jenis-jenis jenis arbitrase yang diakui dan memiliki validitas, yaitu arbitrase ad hoc. Jenis arbitrase ini disebut arbitrase volunter atau arbitrase perorangan. Lalu arbitrase institusional, yaitu lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen. Badan arbitrase ini mempunyai ciri yang sebagai berikut. Sengaja didirikan pembentukannya, badan arbitrase ini memang sengaja didirikan sebagai tujuan menangani sengketa yang timbul bagi para pihak yang menghendaki penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Lalu arbitrase institusional yang bersifat nasional, lalu arbitrase institusional yang bersifat internasional. Nah, selanjutnya ini akan menjelaskan mengenai etika, kompetensi, profesi, dan profesionalisme. Apa sih etika? Etika pada hakikatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana seseorang berperilaku, dan etika berasal dari kesadaran manusia yang merupakan petunjuk tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Etika juga merupakan penilaian kualifikasi terhadap perbuatan seseorang menurut Meto Kusumo 1991. Etika secara umum dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika khusus juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada etika individual dan etika sosial. Etika individual itu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Lalu etika sosial itu berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Lingkup etika sosial itu dipecah-pecah ya, dalam berbagai bidang, ya, yaitu ada yang dalam bidang eksternal itu ada etika sosial. Yang pertama itu sikap terhadap sesama, etika keluarga, etika profesi, etika politik, dan etika ideologi, dan etika ideologi lingkungan. Nah, etika yang akan dibahas itu etika profesi. Baru etika profesi itu merupakan bidang etika khusus atau yang merupakan produk dari etika sosial. Kata hati atau niat biasa juga disebut karsa atau kehendak. Kemauan itu will, dan isi dari karsa inilah yang akan direalisasikan oleh perbuatan. Dalam hal merealisasikan ini ada 4 variabel yang terjadi. Yang pertama, tujuan baik, tetapi cara mencapainya tidak baik. Tujuan yang tidak baik, cara mencapainya kelihatan baik. Tujuannya baik, tidak baik, dan dapat mencapainya juga tidak baik. Tujuannya baik dan cara mencapainya juga terlihat baik. Nah, sebelumnya apa sih profesi? Profesi itu dimulai bahwa banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian.
sehingga banyak orang yang bekerja tetap tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan juga belum cukup di sebuah profesi, tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. Nah, lalu dalam profesional itu sangat erat kaitannya dengan profesi. Profesional itu sendiri adalah seorang yang benar-benar ahli di bidangnya dan mengandalkan keahliannya tersebut sebagai mata pencaharian. Seorang profesional harus mampu menguasai ilmu pengetahuannya secara mendalam, mampu melakukan kreativitas dan inovasi atas bidang yang digelutinya, serta harus selalu berpikir positif dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Profesi insinyur teknik sipil salah satu pekerjaan keteknik sipilan yang dalam melaksanakan dituntut keahliannya untuk melayani kebutuhan masyarakat di bidang infrastruktur. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Nah, dalam profesi ada kode etik profesi yang merupakan yang telah disepakati, yang merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kumpulan masyarakat tertentu. Kode etik seumumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk ke dalam norma hukum. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik ini agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik ini untuk melindungi perbuatan yang tidak profesional. Nah, prinsip etika profesi yang pertama itu tanggung jawab, keadilan, dan otonomi. Nah, tujuan kode etik sendiri itu menjunjung tinggi martabat untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, untuk meningkatkan mutu profesi, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, menentukan baku standarnya sendiri. Lalu kompetensi insinyur. Apa itu kompetensi insinyur? Menurut yang diajukan oleh Nafkir 2013 berdasarkan penelitian dan pengamatan. Pengertian kompetensi atau kemampuan yaitu sifat dasar seseorang dengan sendirinya berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan secara efektif atau berhasil. Lalu pengertiannya yaitu sebagai karakteristik dasar seseorang dan menunjukkan perilaku disimpulkan dari situasi tertentu dan bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Lalu kompetensi didefinisikan sebagai aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja yang superior. Aspek-aspek pribadi ini termasuk sifat, motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi akan mengarahkan tingkah laku, sedangkan tingkah laku akan menghasilkan kinerja. Ini menurut Kamus Kompetensi Loma 1998. Nah, kompetensi insinyur yang harus dimiliki insinyur itu menurut PII, Profesional Persatuan Insinyur Indonesia, yaitu ada attitude, know-how, knowledge. Atau attitude itu sikap kerja, know-how kemampuan, knowledge itu pengetahuan. Lalu kompetensi insinyur, contoh sertifikasi nasional dan internasional, mampu memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi para anggota, mampu melakukan pembinaan kemampuan profesional bagi para anggota sehingga setara dengan para insinyur di negara lain, lalu mampu memperjuangkan aspirasi dan melindungi kepentingan insinyur Indonesia sehingga hak dan kewajiban profesional dapat dipenuhi dalam rangka berperan serta secara aktif dalam pembangunan nasional. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.